Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Negara Pancasila sebagai Negara Berketuhanan Yang Maha Esa. Dengan mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Ahmad Faisal MPD. Nama anggota Muhammad Lutfi Ansari, Muhammad Naufal, saya sendiri, Siti Rahmah 02, Siti Rahmah 03, Sukriyah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terhadap sila ke-1. Pancasila adalah negara Republik Indonesia yang hanya ada di negara kita. Maksudnya adalah dasar negara Republik Indonesia yang hanya ada di negara kita. Dalam Pancasila telah dijamin kebebasan hidup beragama terutama pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya telah dinyatakan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik pada bagian pembukaan maupun pada bagian batang tubuhnya. Pada bagian batang tubuh tercantum pada pasal 29 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Pengaturan kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagaimana tercantum pada pasal 156A yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Yang pertama, yang ada pokok bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang kedua, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun, juga yang tidak bersindikan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 175 yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan negara umum yang diizinkan atau upacara penguburan mayat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Lutfi Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ansari, nomor peserta 20.12.5140. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. 1. Ditinjau dari sudut hakikat manusia yang terdiri atas potensi-potensi rohani dan jasmani, maka unsur rohanilah yang menentukan bentuk, memberi arah, tujuan, serta sumber jasmaniah. Potensi nasional dari budi nurani manusia yang merupakan gambaran dari Tuhan Allah yang terbatas, kemampuannya menentukan bentuk, memberi arah atau tujuan, serta menjadi sumber dan menjiwai kepribadian manusia sebagai suatu ketuhanan. Yang kedua, apabila ditinjau dari sudut tata uraian wahyu yang diturunkan, maka terbukti ayat-ayat wahyu tentang hubungan amal ibadah manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung ajaran tentang keyakinan iman adalah lebih dahulu diturunkan daripada wahyu-wahyu tentang hubungan antara manusia yang menyangkut masalah duniawi dan sosial. Yang ketiga, selanjutnya ditinjau dari sudut tata
urutan sila-sila dalam Pancasila, maka ternyata sila ketuhanan yang Maha Esa menduduki tempat yang pertama dan utama. Karena itu sumber dan sila-sila itu menjadi sumber dan menjiwai sila-sila yang lainnya. Urutan ini tidak dapat dibolak-balikan dan merupakan suatu kebulatan yang utuh. C. Konsep tentang agama yang ditentukan oleh dasar ontologis manusia. 1. Hubungan negara dan agama menurut Pancasila. A. Negara adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang ketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. C. Tidak ada tempat bagi etisme dan sekularisme. Karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. D. Tidak ada tempat bagi pertentangan golongan agama antar dan oleh pemeluk agama serta antar pemeluk agama. E. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil dari paksaan bagi siapapun juga. F. Oleh karena itu, harus memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G. Segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral, baik moral negara maupun moral para penyelenggara negara. H. Negara pada hakikatnya merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Selanjutnya, 2. Hubungan negara dan agama menurut paham teokrasi. A. Negara teokrasi langsung. B. Negara teokrasi tidak langsung. Selanjutnya, 3. Hubungan negara dan agama menurut paham sekularisme. Sekularisme berpandangan bahwa negara adalah hubungan keduniawian atau masalah-masalah keduniawian. Hubungan manusia dengan manusia. 4. Hubungan negara dan agama menurut paham liberalisme adalah negara memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. 5. Hubungan negara dan agama menurut paham komunisme. Agama menurut komunisme adalah realisasi fanatis makhluk manusia dan agama adalah keluhan makhluk tertindas. D. Mengembangkan sikap yang percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa, sila ini menghendaki setiap warga negara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara diharapkan mempunyai keyakinan akan Tuhan yang menciptakan manusia dan dunia beserta isinya. Keyakinan tersebut diwujudkan dengan memeluk agama serta kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada beberapa pedoman yang dapat dilakukan oleh warga negara, yaitu 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 4. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. E. Mewujudkan kehidupan yang didasari iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan keluarga, kampus, dan masyarakat sebagai berikut. 1. Dalam keluarga yang beragama Islam pada waktu akan makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 2. Dalam lingkungan kampus, sebagai mahasiswa kita harus meningkatkan perbuatan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Dalam hidup bermasyarakat harus dilandasi iman dan takwa. Mengapa demikian? Karena hidup ini diciptakan Tuhan. Pemahaman dan pelanggaran terhadap Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan dasar-dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas ideologi Pancasila terhadap agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar tolak ukur benar salah dan moralitas bangsa, karena akan terjadi kaos dan timbul gesekan antar agama. Kalaupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir standar dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu bukan berdasarkan salah satu agama, entah agama mayoritas ataupun minoritas. Upayakan beribadah, belajar, bekerja di rumah, dan jangan lupa selalu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.